Radio Region 3.16 FM. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Iya, Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Reading tools for the kingdom. Cakep ya. Reading soul for the kingdom. Reading Soul for the Kingdom. Paling lama Reading Soul for the Kingdom. Tidak lain tidak bukan hari Sabtu jam 4:30 sore di channel YouTube-nya Elohim Ministry. Ada siapa kalau bukan kita? Iya. Emang kita siapa? Emang kita siapa? Ya kita kan namanya juga Elohim Radio Radio 3.6 FM. Reading Soul for the Kingdom. Hai, selamat sore rekan-rekan Elohim Radio. Apa kabarnya rekan-rekan hari ini? Semoga semuanya yang sedang menonton di Elohim YouTube channelnya kita selalu semangat karena sore ini kita akan selalu hadir cuman ada di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reading Souls for the Kingdom. Waduh, Mas Adi ngomongnya satu nafas ya. Satu nafas Luar. sah. Wey. Apa itu? Ya maksudnya openingnya tuh sah, nggak perlu nggak perlu diulang-ulang. Itu maksud Karena saya. suaranya Mas Adi ini luar biasa. Semangatnya, spiritnya itu Spirit waduh. tuh kayak spirit gitu ya. Bukan. Apalagi sore ini juga sama ada Hai Kak Thomas. Hello. Biasa aja. Biasa. Tetapnya halo. Gitu loh. Ya gitu dong. Hai Kak Tirsa. Hai. Waduh, sore ini pasti semangat banget ya. Semangat banget. Nah, Karena kan setiap Sabtu sore Iya. pasti akan selalu ada kita berempat untuk teman-teman di luar semuanya. sana suasananya lagi cerah. Lagi cerah. Secerah hati kita. Cerahnya hatiku turun panas demamku. Insana, oh insana. Oh insana. Tapi terkadang hati kita itu lagi nggak cerah. Kenapa? Lagi kalut mungkin, Ya. ada kabut Ada mungkin. kabut. Ada lagunya? Ada apa? Tak kira tak ada lagunya. Oh, enggak ada. Gak ada. Kita kan selalu masa ada setiap nyanyi ngomong setiap ada lagunya. Jangan. Kan nggak selalu seperti itu kan ya. Kayak gak ada seperti itu, gak ada. Ada Nggak ada. seperti mati lampu. Kok sama seperti mati lampu? Kalau ngomong-ngomong seperti mati lampu, Ha-ha. kita itu nggak bisa melihat sesuatu. Gelap. Gelap gulita. Apalagi kalau kita itu lagi tersesat juga. Aduh, itu. Hati kita juga bingung, gelap, Bingung. Biasanya kalau kita tersesat tuh udah panik. panik. Ya kan, udah panik, bingung, gupuh, Takut. takut. Itu. Kebelet pipis kadang. Aduh, Terus lapar. aduh. Gak enak pokoknya. Pernah tersesat? Pernah. Oh, Aku pernah tersesat waktu ya sebenarnya di kota besar cuma gara-gara ngikutin apa tuh namanya mbah ya namanya udah tua ya. iya. Oh, Google. Jadi kadang kan Udah ya, tua diikutin. nah saya ikutin. Ya memang benar tapi ternyata itu adalah jalan untuk pejalan kaki. Kebetulan saya tuh bawa elf agak susah. Enggak sih sebetulnya bawa mobil tapi ya ini sebenarnya bukan jalan untuk kendaraan besar. Akhirnya iya. bingung, mundur bingung, diteriaki, maju bingung, diteriakin juga. Jadi Terus Oh, keluar. parkir itu tadi. ya enggak memang maju. enggak ya memang Oh gitu pakai Mbak Google parkir itu. enggak bukan parkirnya, jalannya ini loh ya, gitu loh. Nanti Akhirnya paling jadi baper. Kok bisa? Kayak ini bukan jalanku. aduh ya ampun. Padahal tersesat. Udah mulai Kira-kira, baper Pak. dulu. Iya, itu tadi. Pokoknya kalau tersesat itu apalagi kalau cari jalan yang apa namanya, yang pas itu akhirnya nggak dapat akhirnya ya wis minta maaf akhirnya kita mundur Iya. pelan-pelan kayak gitu. Mundur alon-alon. Woi, aku ngerti aku sopo. Iya sih kalau ngomongin tersesat, aduh mungkin juga teman-teman yang di rumah pernah ya kayaknya Pengalaman. pergi kemana gitu tersesat ya kan mungkin pakai Waze, Ya. atau pakai Google Map juga. Ternyata banyak dari kita yang cara sering kuno tersesat. dong. Apa? Pak nyun sewu badhe. Iya. Badai tanglet kulon. Tuh, dulu mah begitu. Iya, tapi semua punya plus minusnya kok. Kadang kan kalau kita tanya di jalan langsung, oh itu ke lurus kanan terus ke kiri mas. Ngelor Setelah itu ngidul ngulon. Nah. Terus saya ditanya, terus lihat mana? Mana tadi ya? Lor. Enggak tahu gitu. iya, pasti kita punya pengalaman lah. Kalau Betul.
pasti terus suatu hal yang nggak enak pasti kita ngerasain kayak gitu. Tapi kalau udah tersesat kemana gitu kita nggak tahu jalan, nggak tahu arah pulang. Padahal kita pengen pulang. Nah, Pengen pulang nggak? Aku tanpamu. Kira butiran debu. Enggak. Itu. Kalau Tirsa punya pengalaman seperti itu juga nggak? Kalau Tirsa nih? Pernah hampir tersesat. Hampir. Hampir. Nggak jadi berarti. Nggak jadi. Untungnya masih bisa tahu mapnya. Oke. Jadi kayak Kak Putra juga ceritanya diarahin ke jalan yang kecil-kecil gitu. Untungnya naik motor gitu. Terus keluar ke jalan yang benar akhirnya. Waduh. Pasti kalau kita langsung kembali ke jalan yang benar itu suatu ada apa namanya? Kelegaan ya. Waduh, rasanya kayak yang tadi sesak itu tiba-tiba Akhirnya. Benar-benar. Aduh, Ada, akhirnya masih jauh. Iya, benar. Tapi seenggaknya kan udah tahu keluarnya. Seenggaknya kita sudah tahu ini jalan yang tepat. Apalagi kalau kita dulu pernah ke sana. Ya. Setelah itu terus kita nggak ke sana lagi. Terus akhirnya kita cari-cari jalannya. Terus tersesat akhirnya oh iki loh. Dulu itu sebelah wartel ini loh. Dulu ke sana berdua, sekarang sendiri. Wah, itu Sakit di dada. tambah tersesat. Tersesat dalam pikirannya sendiri. Gak bisa move on. Nggak bisa move on. Memang pengalaman tersesat tuh banyak. Banyak. Kayak Mas Adi juga sering cerita ke kita kan. Tadi juga sebelum mulai juga dia cerita kalau tersesat ya. Oh ya, tersesat gimana? Hatinya. Iya. Sampai sekarang nggak tahu arah yang benar tuh yang mana. Oh gitu ya ampun Mas Adi. Muter-muter di situ-situ. Iya. Gak bisa. Ya, Yes. Doakan ya guys. Ya, kita percaya kok ada jalan. Yes. Iya itu. Pokoknya ancer-ancerin Indomaret itu. Bukan itu. Pokoknya namanya Tapi kalau ngomongin tentang kisah-kisah tersesat itu, Ko Thomas biasanya mau cerita sebuah hal. ini. Banyak. Banyak. Ini. Banyak. Satu aja lebih. Satu aja cerita. Jadi ini ada satu, sebenarnya banyak kok. Iya. Di Google tuh banyak. Iya. Iya. Ini saya ambil satu aja yang kira-kira menarik gitu. Menarik. Jadi ada namanya Mauro Prosperi. Mauro Prosperi. Prosperi orang Italian. Italia. Italian. Jadi nanti bisa dicari Mauro Prosperi itu orang Sebenarnya dia itu orang kepolisian. Waduh, maaf nih Oke. Pak Polisi. Pak polisi. Polisi ya di Italia. Di Itali tapi. Polisinya numpang tanya nggak itu? Iya. Bukan ya? Polisi numpang tanya. Boleh kok Thomas cerita? Oh ya, lanjut. Fokus. Mauro Prosperi. Ya. Mauro Berarti Prosperi. seorang anggota kepolisian yang mengikuti maraton di Gurun Sahara. Waduh. Tahun 94. Adi mau ikut kemarin dulu dia katanya mau lari gitu. Iya. Lari di Gurun Sahara gitu. Jadi satu ketika dia event itu berlangsung, dia jadi di sana itu kan cuacanya ekstrim. Panas. Panas dan dia rupanya dehidrasi sampai nggak bisa punya fokus. Akhirnya dia kayak punya halusinasi keluar dari tracknya. Track dari Perlombaan itu. Perlombaan ya. itu. Nah, sampai kemudian di satu waktu dia nggak sadar dan dia tiba-tiba sudah ada di satu tempat. Nah, disinilah awal mulanya dia tersesat. Nah, itu ceritanya di sana dikisahkan macam-macam sampai dia ya untuk bertahan hidup selama 9 hari waktu itu dia makan apapun yang ada yang bisa dimakan, minum juga namanya gurun guys. Minum air seninya sendiri. Oh serius? Iya, untuk bertahan hidup. Dan setelah semuanya itu sudah terjadi, dia akhirnya frustasi. Karena ya udah, aku mau mati aja lah di sini. Karena nggak tahu lagi, lu di gurun gitu kan. Kalau di kota masih enak gitu kan ya. Pak, saya belum makan gitu kan. Oh iya, ini di gurun. Nggak ada apa-apa, dia frustasi mau bunuh diri. Tapi kemudian dia punya itu MP3. MP3. Nah, Musik gitu. musik player. Itu tahun zaman dulu tahun 94 itu kan luar biasa. Nah, itu yang menemaninya dan dia ingat ada fitur radionya. Nah, dari situlah dia akhirnya bisa punya petunjuk Kayak kompas gitu kayak mungkin kompas. ya. Dia bisa jalan dan kemudian mencari ada gelombang radio. Nah, itu yang dia gunakan untuk menuntun dia ke paling enggak ke satu daerah yang ada penduduknya. Nah, dari situ dia bisa akhirnya kembali pulang.
Dibawa ke rumah sakit pastinya dulu ya. Rumah makan. Oh enggak. Lapar. Iya, rumah sakit dulu. Oh iya. Ya kan saya cuma nanya tadi. Bagus banget sih. Iya. Lapar soalnya. Oh iya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit akhirnya. Jadi terakhir kemudian dia tahun 2012 kemarin masih ikut acara seperti ini dan nggak lupa dengan MP3-nya itu. Siapa tahu gitu nanti kan gitu. Tapi pasti dengan persiapan yang lebih baik ya. Ya. Mungkin karena dulu 94 pertama kali ikut, jadi nggak bawa perbekalan. Udahlah jalan aja. Jalan aja. Jalanin dulu aja. Waduh. Itu. Nah dari kisah nyata itu guys, tersesat itu saat kita tersesat tadi, kita perlu yang namanya tuntunan. Iya sih, betul sih. Tanpa tuntunan, tanpa petunjuk, tanpa tahu arah, Ya. kita nggak bisa kembali. Dan di kisah nyata tadi juga kayak menggambarkan satu kondisi saat kita tersesat, ada loh perasaan frustasi untuk kita menyerah dan mengakhiri, ya udah. Iya. Ya udahlah. Udah Kalau gini tersesat, aja. ya wis lah. Di sini aja wis aku. Ya. Apalagi Mas Adi tadi belum cerita ya. Mas Adi itu pernah tersesat sampai Bagaimana gitu ya? depan jembatan. Wah iya sungguh itu. Tadi belum diceritakan itu Mas Adi. Iya, iya. Saya tuh sempat tuh tersesat baru minggu kemarin kayaknya. Itu tersesat itu sampai ke depan jembatan. Jembatannya udah reot ya kan. Cuma udah reot wis, sudah reot. Nah, itu cuman bisa dilewati motor satu. Cuman bisa dilewati satu motor aja. Mobil tuh enggak bisa lewat. Saya jembatannya udah tua, bisa bayangin ya. Jembatannya udah tua, sudah berkarat. Sudah itu enggak bisa lewat wis pokoknya itu. Mungkin lewat bisa. Enggak mungkin lewat. Aduh, perasaannya, Pak. Waduh, takut aku. Asli ya. Aduh, ya apa iki. Akhirnya mundur akhirnya. Mundur. Tapi dari situ kan ternyata tersesat ini juga bisa bikin kita jadi orang-orang yang panik gitu kan. Freak gitu tiba-tiba. Iya kan. Kita nggak tahu mau ngapain ini. Aduh, pertama kalau kita panik, mau ngapain ya? Aduh, bingung. Pertama pasti bingung dulu pasti. Pasti bingung dulu. Kalau misalnya tadi kan siapa namanya? Mauro Prosperi mungkin awalnya juga bingung sampai mungkin bisa sampai hopeless gitu mungkin. Iya. Tanpa harapan gitu mungkin. Aduh, ini nggak ada orang. Ngapain aku ikut maraton gitu? Enggak ya. Sampai kayak gitu Bisa mungkin. jadi, iya, bisa menyesal. jadi. Menyesal keputusan yang keputusannya. Iya bener. Sampai ya kita bisa lihat lah kalau misalkan kita itu tersesat. Mungkin kalau misalkan sekarang kita merasa bingung gitu ya, mau kemana setelah ini gitu ya. Mungkin yang sekarang lagi SMA. Mau kuliah gitu kan, ataupun juga ya yang kerja mungkin seperti itu, bingung menentukan arahnya ini. Kok gini-gini ya, mau kemana setelah ini gitu ya. Kalau misalkan kita nggak jelas, misalnya kita nggak tahu arahnya mau kemana, kita mungkin pertama respon kita adalah bingung, panik, mungkin seperti itu kayaknya. Panik, bingung. Setelah itu kita akhirnya mencari, menyalahkan diri sendiri. Wah, menyalahkan situasi juga. situasi kok kayak gini sih. Nah, tentu Coba kayak yang lain gitu. Iya, itu kan anak-anak muda itu kan suka pasti melewati tahapan quarter life crisis. Itu quarter life crisis. Saat kita nggak bisa ngerti gitu lah, aduh ini aku tuh mau ngapain. Habis itu banyak membandingkan diri karena mungkin ngeliat teman-teman yang lain tuh kayaknya udah punya arah tujuannya deh, kok aku belum ya, kok aku di sini-sini aja ya. Akhirnya ada beberapa yang mereka tuh memilih untuk kalah sama fase itu, padahal dalam fase kehidupan itu kan pasti ada fase yang lainnya kan setelah itu. Nah tapi ketika kita tuh nggak dapet tuntunannya, ini mau kemana nih aku, ada banyak yang akhirnya cuma stuck di situ, bahkan dia memilih menyerah gitu loh, nggak mau mencari ini aku harus ngapain ya gitu, nggak berusaha bergumul gitu. Padahal mereka ini bukan orang-orang yang ini ya, maksudnya seperti kita punya pengalaman ya, di kondisi seperti itu pasti pernah. Kok teman-temanku sudah mulai dapat tempat kuliah ya? Kok teman-temanku udah kerja ya? Kok teman-temanku sudah punya pasangan ya? Nah aku kurang gitu apa sih gitu kan, kadang gitu. Aku juga udah yang namanya kalau waktu sekolah mau ke kuliah, nilaiku juga nggak jelek-jelek amat kok gitu loh. Aku udah belajar, aku udah seperti ini. Tapi kok nggak ada ini ya, kayak nggak ada apa namanya hasil yang aku kerjakan. Ya kayak nggak ada poin yang aku dapat sampai sekarang. Terkadang kan seperti itu ya, pasti seolah kita merasa diri kita itu aku udah
udah di titik yang Stuck. apa ya? Stuck. Stuck. Gak Panik, bisa kemana-mana. bingung. Soalnya kita itu tersesat. Nah, itu yang mau kita bahas sore ini ya teman-teman ya. Ya. Dan pastinya semoga teman-teman semuanya terus menyimak kita. Betul. Betul. Karena memang kita sore ini ada hal yang seru banget yang kita bahas, yaitu bagaimana sih saat kita ada di titik yang kita nggak tahu harus ngapain. Iya. Dan kita mau minta tolong siapa? Nah, Kita mau minta tolong siapa kira-kira? itu. Siapakah? Itu. Padahal kalau kita tahu ya, kita tahu Betul. Tuhan memberikan kita ini seorang penolong. Bener nggak sih? Bener. Betul. Siapa? Kau Thomas. Roh Kudus. Itu kan. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the one, from a throne of endless glory, to a cradle in a door. Praise the Father.
Tuhan memberikan kita ini seorang penolong. Bener nggak sih? Bener. Betul. Siapa? Kok Thomas? Roh Kudus. Itu kan. Roh Kudus. Itu kan. Roh Kudus itu kan berarti roh yang akan menuntun kita, ya kan, menolong kita gitu kan. Sebenarnya sudah jelas nih siapa sih nanti yang akan menuntun kita. Misalnya kita bingung mau arah jalan kemana. Dalam artian jalan kemana ini kita dihadapkan dalam beberapa pilihan, banyak pilihan yang kita hadapi ini ya. Setelah sekolah, aku lulus SMA nih. Aku mau kemana? Aku mau kerja dulu, aku mau kuliah dulu, apakah aku mau gap year? Ada ya kayak gitu ya? Ada. Terkadang kan kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan yang kita itu merasa, ya aku bingung, aku harus menentukan satu pilihan yang harus aku kerjakan sekarang. Ya. Atau nurut kemauan orang tua. Itu ada bisa, juga yang nurut karena ngelihat teman-teman, oh teman-teman ngambil ini, aku Iya. juga ikut gitu. Ada yang ikut tren, banyak gitu. Iya. Iya. Maksudnya semakin banyak informasi, semakin banyak pilihan gitu, tambah semakin bingung. Makin bingung. Kerja kan juga begitu kan. Setelah lulus gitu kan. Mau kerja di mana? Di luar kota kah? Di dalam kota kah? Mau kerja di bidang apa gitu. Itu berat loh, pergumulan yang cukup berat, apalagi kalau kita nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu. Ya kan? Mau ngomong sama teman-temannya pada bingung. Sama-sama bingung. Malah bingung nanti jadinya ya kan. Bahaya orang bingung ngasih tahu yang bingung gitu. Ya aku ketenang dia. Mau dia bingung. Iya. Timbang bingung analis gitu kan. Malah ngawur Iya, gitu kan. ngawur. keputusan yang akhirnya nggak dipikir dulu. Iya. Iya. Coba kalau kita bersama-sama dengan orang bingung, lihat jalan di depan, ya wis lah, maju aja. Padahal kita nggak tahu di depan, maksudnya dalam arti maju aja itu, maju aja itu, padahal depan kita itu bukan hal yang benar. Udahlah kita cari pintas lah, kita usaha ini loh, ini ada usaha ini. Padahal hal itu bukannya hal yang benar buat kita, tapi karena quorum kelompok itu mengatakan Itu aja. Gitu. itu aja. Masa kita nggak mau follow sih? Emang kita mau ngikutin langkah itu. Nah, sering kita ada di titik itu teman-teman ya. Ada titik gimana kita tuh buat bingung untuk berkeputusan. Kita mulai panik dan kita mulai ditentukan dengan banyak pilihan. Dan sebenarnya ada satu jawaban yang sering kita nggak pernah pakai, yaitu kita punya Roh Kudus. Nah, pasti banyak pengalaman lah. Kalau aku sendiri pun juga pernah. Seperti waktu sekolah SMA, terus akhirnya mau kuliah gitu kan. Wah, teman-temanku ada yang kuliah ini, ada yang masuk di hubungan internasional yang kelas bahasa Inggris, ilmu komunikasi kelas bahasa Inggris. Iya. Aduh, ini Kamu dulu apa, Bun? Hah? Apa dulu? Guru ekonomi ya. Ini kelas ekonomi tapi yang bahasa Jawa ya. Iya. Akhirnya iya kan, macam-macam. Ya aku dulu sempat akhirnya pengen jadi guru olahraga aja deh. Orang tua, iya. Guru olahraga, terus udah kamu coba jadi guru PPKN juga, kewarganegaraan. Ya aku pelajari juga. Semua akhirnya kan itu input ya. Tapi ada satu titik yang gengsiku tuh keluar. Isi hatiku itu aku sampaikan kepada orang tua dan sebagainya. Aku pengen seperti kakak-kakakku. Kakak-kakakku itu kuliah di sini ya memang mahal karena memang bagus. Masa aku enggak gitu kan. Seperti ini aku kayak pas deh di situ. Itu aku banget gitu kan. Tapi karena memang kondisi orang tua dan sebagainya dan memang orang tua enggak ada yang lain. Gitu. Akhirnya aku sempat terus berdoa, apa ya Tuhan. Akhirnya di satu titik di malam itu tidur dan paginya itu aku damai banget melingkari itu tadi ekonomi. Iya. Akhirnya tes usaha dari sekitar waktu itu ada sekitar 1.600 yang dipilih 70 dan ternyata di situ aku ranking 10 dan ternyata dibeasiswai sampai sering dapat beasiswa. Dan di situ kalau cerita yang tadi wow. Tapi orang nggak pernah tahu saat ada di pergumulan seperti itu. Ya. Nah itu yang mungkin teman-teman ataupun kita sering alami kan, pengalaman yang seperti itu dan kita harus tahu mana yang harus kita pilih. Jangan sampai kita temanku ilmu komunikasi bahasa Inggris aku ikut.
jadi apa aku? Kan kalau memang itu bukan dari diri kemampuan kita kan akan susah juga untuk kita melangkah ke depan. Itu sih. Ya, berarti kan Pengalaman. berarti kan setiap keputusan itu kan kalau misalkan kita mau memilih satu hal, kita harus bergumul terlebih dahulu. Kita harus kayak Mas Putra kan. Bergumul kan dulu. Mesti doa juga, Ya. tanya Tuhan, Tuhan maunya ini kayak gimana ya? Tuhan mau aku ini jalan kemana gitu kan. Tapi kita wis milih kiai. Nggak tahu nanti kita itu akan jadi seperti apa. Mungkin enaknya cuma di awal, tapi perihnya di akhir itu bisa ya. Aduh, bahaya juga ya. Pengalaman pribadi. Mungkin nggak ada pengalaman juga yang merasakan senang di awal akhirnya Manis di akhir gitu nggak ada deh. waduh kalau pengalamannya Mas Adi ada yang manis di akhir nggak? Oh, yang gitu loh. Itu supaya tambah manis gitu. Iya. Jangan yang pedih di akhir. Kalau pedih di akhir Mungkin Thomas sambil banyak. Mungkin sambil Kadi nyanyi. Iya. Tadi saya nyambung ke celetukannya Tirsa tadi ngomong ada fase quarter life crisis. Ya. Itu saya rasa anak muda itu harus ngelewatin itu dan berada di titik saat kita memang benar-benar nggak tahu. Kita bergumul dan yaitu urusan kita dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, dan itu saya rasa yang akan membentuk paradigma kita ke depannya. Ya kan? Benar-benar. Membentuk pemahaman kita, pengenalan kita lebih dalam akal Roh Kudus itu di hari-hari ke depan, di masa-masa depan kita, saat kita menghadapi berbagai macam permasalahan tadi. Jadi gimana pengalamannya sudah dapat? Enggak ada. Tapi betul sih. Saya ingat satu ayat di Yohanes 16 ayat 13 teman-teman. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di sini kan ngomongin tentang apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus itu yang datang, dia itu akan memimpin kita. Memimpin itu berarti kan kalau tour gitu ada guide-nya ya kan, ada penuntunnya. Ya kita mau kemana, kita mau ke sini. Kalau misalnya ke Batu itu kita mampir ke sini dulu. Nah itu kan ada penuntunnya ya kan kayak gitu. Nah kalau dalam kehidupan kita tuh punya Roh Kudus. Di sini diceritakan ataupun disampaikan bahwa ia akan memimpin kamu ke dalam atau seluruh kebenaran. Ingat berarti tuntunannya Roh Kudus itu tidak akan membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak benar, tapi akan selalu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Intinya itu. Berarti kan kita harus tahu, kita harus peka. Percaya. Kita harus percaya, kita harus peka terhadap suara Tuhan, suara Roh Kudus juga, gitu kan. Nah, terkadang mungkin teman-teman ataupun saya juga, rekan-rekan yang lain juga bingung loh. Ini rencana, ini suaranya Tuhan ataukah ini keinginan pribadiku ya? Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Iya. Pernah, sering sih ngadepin kayak gitu. Karena kan ketika ngomongin soal Roh Kudus itu berbicara ke kita kan juga ngomong lewat suara hati kita. Nah tapi kan seringkali suara hati kita itu juga bisa jadi mengandung egonya kita gitu loh. Nah jadi ketika kita mendengar suara Roh Kudus gitu ya, terus bertentangan sama apa yang kita mau gitu ya, terus waduh ini gimana nih gitu loh. Tapi kalau misalnya aku pernah ngadepin hal seperti itu, tandanya buat aku adalah suaranya Roh Kudus itu akan memberikan aku damai sejahtera, keberanian untuk menghadapi hal-hal yang aku mungkin belum tahu ke depannya kayak gimana. Jadi waktu gini, aku masuk ke kuliahku yang sekarang di kampusku yang sekarang ini kan sebenarnya aku juga waktu awal menentukan itu kayak emang ini ya gitu. Aku sebenarnya nggak mau ke situ. Emang harus ke situ? Nggak gue banget. Betul. Oke gitu ya. Betul. Relate sekali. Sampai dulu itu waktu El Rey punya tema salah jurusan itu, aku bilang ya ini. Salah ini aku. Salah aku. Udah semester 6 ini. Enggak waktu itu belum. Masa mau berhenti tengah-tengah? Nah, tapi ketika aku berpikir-pikir lagi gitu ya,
Oke, aku ceritanya udah masuk di sini dengan aku nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana kayak gimana. Jelas aku berdoa dong, karena kan aku di momen-momen itu tuh apa ya istilahnya gontok-gontokan sama diriku sendiri di dalam gitu loh, kayak aku tuh gak mau kesini, aku tuh ngapain di sini, kedepannya mau ngapain, mau jadi apa kayak gitu. Tapi ketika aku bergumul seperti itu, tiba-tiba seperti ada suara yang ngomong sama aku gini, ketika kamu ditempatkan di satu tempat, berarti ada yang Tuhan mau kerjakan untuk dirimu, atau ada yang Tuhan mau kerjakan di tempat itu lewat dirimu. Akhirnya kata-kata itu yang membuat aku berusaha untuk melihat situasiku yang kayaknya salah, kayaknya apa itu, berubah ke sudut pandang, oke, berarti ada yang bisa aku pelajari di sini. Ternyata setelah aku jalani sekian semester, aku baru ngerti. Oh iya, ternyata hal-hal yang aku suka pelajari soal manusia, gimana mereka berkomunikasi, gimana mereka berpikir, menentukan ini, itu, dan lain sebagainya itu aku dapati di jurusan itu. Jadi akhirnya aku bisa menjalaninya gitu loh. Akhirnya aku merasa damai sejahtera dan gak lagi marah-marah sama kondisiku gitu. Aku berani untuk menghadapi, oke, kalau gitu apapun yang ada di depan sana, aku tuh jadi punya keyakinan kalau Tuhan itu pasti tuntun aku. Itu Tuhan pasti bakalan nolong aku apapun itu. Gitu. Iya. Jurusannya memahami manusia ya. Iya. Masa gak memahami aku? Tapi sedikit berbagi ya soal apa. Saya jadi teringat ketika saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Jadi waktu itu singkatnya aja intinya itu ceritanya. Ketika mulai untuk hidup baru gitu. Dan sama sih fasenya juga gitu. Saya harus mau ngapain, saya harus bekerja di mana. Ada satu teman saya yang berada di Australia, bukan anak orang kaya sebenarnya. Dia juga survival gitu, pejuang di sana. Dan udah cukup mapan, dia mengatakan, "Tom, kamu nggak mau ikut ke sini?" Dia bilang, "Aku sih bisa cariin pekerjaan buat kamu." Gitu. Terus itu adalah momen di mana saya harus memilih antara saya mau di sini atau kerja di Australia ikut dia, dan itu saya nggak tahu gitu. Tapi yang otomatis kalau tadi dibilang suara hati, ya pasti yang Australia gitu kan. Ya kan gitu. Maksudnya ya dari macam-macam segi itu kan lebih baik di sana gitu. Tapi ada satu waktu ketika saya ibadah siang waktu itu di atas, dan itu jadi momen yang Tisu-tisu. Serius kah? iya serius. Jadi saya harus bagaimana Tuhan, dan itu saya ketemu dengan satu kata tadi, damai sejahtera. Damai sejahtera. Jadi ya udah saya mau engkau melayani di tempat ini gitu. Belum di tempat ini sih, cuman waktu itu saya mau engkau melayani gitu. Karena saya benar-benar nanya gitu, Tuhan ini saya bagaimana? Dan kalau memang maunya suara hati ya jelas di sana. Terus di sini mau gimana gitu kan? Jelas kalau di hitung-hitungan ekonomi ya kan, ada pakar ekonomi jelas nggak menguntungkan dong di sini. Tapi saya ketemu dengan ya udah damai sejahtera gitu. Ada satu ketenangan, ada satu kelegaan gitu untuk ya udah saya jalanin yang meskipun itu tampak tidak menguntungkan, tidak menjanjikan gitu. Dan itu luar biasa sekali. Iya. Mungkin terkadang memang setiap keputusan yang kita ambil saat kita ada di suatu yang berat, itu orang tuh melihat, bener kah? Keliru tah? Kamu gak keliru? Masa ngambil itu sih? Serius kamu kesini? Gak ini banget sih? Itu pasti banyak banget ya. Tapi itu teman-teman, kita mau fokus ke situ atau kita mau fokus ke ini yang harus aku lewatin, ini harus yang aku jalani, dan di situ nanti aku akan mendapatkan kelegaan, sejahtera, dan disitulah yang mau kita kejar sebetulnya. Dan di mana aku ada, aku bisa melayani Tuhan, aku bisa memuliakan nama Tuhan, dan itu benar-benar diri kita sendiri bisa merasakan namanya kemenangan itu. Mungkin akhirnya di suatu saat nanti orang akan melihat bahwa oh ya benar, aku terberkati oleh dia, lewat kehidupannya dia, karena kita sudah memilih langkah yang tepat. Nah itu sih. Jadi Roh Kudus memang
kalau aku boleh kasih apa namanya, aku boleh sharing juga ya. Roh Kudus tuh nggak memimpin dalam satu masalah, tapi di setiap masalah Roh Kudus akan tuntun, dan bukan kita nggak boleh pilih ya. Untuk masalah ini aku minta tolong Roh Kudus. Untuk masalah ini Tuhan please, ini aku keep. Iya. Iya aku aja bis. Tapi kita sering loh kayak gitu ya kan. Iya, benar. Kalau ini sih aku udah jago gitu. Oh kan. gitu ya. Iya. Kalau ini Iya, Aku bisa gitu. sendiri. aku bisa sendiri kok. Mm-mm. Tapi ternyata di situ kita Zong. zong. Songnya tuh malah hal-hal yang sepele. Ya. Iya. Ya kan saat kita memang nggak mau apa namanya menyerahkan kehidupan kita secara penuh itu tadi. Respon adalah menanggapi pekerjaan yang Roh Kudus lakukan di hati orang-orang di sekitarmu. Waktu kamu dipenuhi dengan Roh Kudus melalui doa dan kamu terhubung dengan orang-orang di sekitar kamu akan peka terhadap tuntunan Roh Kudus dan peka terhadap panggilan orang-orang di sekitarmu. Seseorang mungkin bertanya mengapa kamu berbeda, atau mungkin ada obrolan yang tiba-tiba beralih jadi topik tentang Tuhan atau iman. Atau kamu mungkin bertemu dengan seseorang dan Roh Kudus akan mendorong kamu untuk mengatakan atau melakukan sesuatu. Kesempatan itu bisa datang dalam bentuk apa aja. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa Roh Kuduslah yang membuat kesempatan itu ada. Kalau kamu mengambil langkah iman dan menanggapi apa yang Dia mau kamu lakukan, segala sesuatunya akan berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan merespon bisa jadi dalam bentuk kamu selalu siap sedia untuk mendoakan orang lain, menceritakan pengalaman hidupmu, membagikan Injil, dan mengundang orang ke gereja. Contoh terbaik dalam merespon ini ada di Kisah Para Rasul. Hanya karena merespon tuntunan Roh Kudus, Filipus berjalan ke sebuah kereta. Dia mendengar seseorang membaca dari Perjanjian Lama dan segera menyadari mengapa Roh Kudus mau dia ada di sana. Yang harus dia lakukan hanyalah merespon dan bertanya, apakah kamu mengerti dengan apa yang kamu baca? Ini adalah kisah yang luar biasa dan sangat relevan bagi kita hari ini. Hidup dalam misi dimulai dengan terhubung dengan Roh Kudus melalui doa, menjalin hubungan yang tulus dan penuh kasih dengan orang-orang di sekitarmu, dan menanggapi tuntunan Roh Kudus. Pikirkan semua keajaiban yang bisa terjadi. Pokoknya intinya kalau misalnya kita mau ngomongin menilai gitu ya, ini apakah tuntunan Roh Kudus atau bukan, itu ya itu tadi buahnya adalah menghasilkan damai sejahtera. Tapi perlu digarisbawahi kalau damai sejahteranya aku bisa jadi berbeda nih dengan damai sejahteranya yang lain gitu. Karena itu kan pengalaman hidup masing-masing. Pengalaman pertumbuhan rohaninya masing-masing gitu kan ya. Ada yang mungkin kalau misalnya kayak aku tadi ceritanya, damai sejahteranya itu terbentuk pelan-pelan gitu loh, sembari menjalani. Tapi ada juga orang-orang yang ketika minta tuntunan langsung dapat damai sejahtera untuk memilih itu, ya udah jalan gitu. Nah itu kan pengalaman yang berbeda-beda gitu loh. Makanya kita perlu untuk menyadari kalau Roh Kudus yang udah dikasih Tuhan dalam diri kita itu, kita perlu bangun terus nih relasinya. Kita terus bangun keintiman kita sama Roh Kudus supaya kita makin ngerti emang Semakin karyanya Roh peka. Kudus ini tuh apa sih dalam diriku gitu. Jadi memang kalau membuat suatu apa namanya hal yang kita rasakan nggak enak gitu ya, ataupun suatu ada di persimpangan jalan, memang kita itu tadi ya pergumulkan. Pergumulkan itu sebenarnya bukan hanya kita tuh diam, ada Roh Kudus kok, tenang aja. Tapi nggak hanya di nggak hanya di mulut saja, tapi Iya. kita ada suatu action yang benar-benar kita yang harus aku lakukan adalah benar-benar kita harus berdoa. Sebenarnya bukan hanya berdoa, tiap malam berdoa, enggak. Kita tuh menyampaikan apa yang ada di hati kita, dan kita memang benar-benar minta pimpinan Roh Kudus, dan percaya pasti ada tuntunan Roh Kudus. Itu yang terkadang kita sebagai anak muda itu atau anak-anak Tuhan itu juga merasa kayaknya yang ini Tuhan belum kasih jawaban deh. Kayak nggak ada tuntunan deh. Kayak nggak ada harapan deh kalau yang ini gitu kan. Untuk dapetin ini tuh susah Tuhan. Kita belum bergumul aja kita. Tuhan, ini tuh susah. Udahlah aku menyerah gitu kan. Terkadang kita sering seperti itu. Tapi yang perlu diingat pasti ada tuntunan dalam setiap permasalahan ataupun persimpangan jalan gitu. Iya.
Karena kan pasti kenapa kok selalu ada tuntunan, karena ya yang menuntun ini mau kita ke track yang benar gitu kan ya. Karena mau kita itu ada di track yang benar. Misalkan kayak sekarang misal ya merasakan kok adem ayem ya, ndak ada anu ya gitu ya. Maksudnya Diem baik. nah ya diam-diam baik gitu kan. Ini tuntunan Tuhan ini ada apa enggak sih sebenarnya gitu kan. Mungkin ada yang bertanya gitu ya. Iya, Ada sih, bener. ini aku dituntun sama Tuhan apa enggak ya? Apa aku ini berjalan dengan tanpa arah atau kayak gimana gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ya yang perlu ditekankan di sini adalah tuntunan Tuhan itu akan selalu ada gitu ya. Mungkin kita nggak merasakan mungkin karena ya mungkin kita belum membangun sebuah kualitas diri yang benar-benar ayo kita mau peka sama suaranya Tuhan, suara tuntunannya Tuhan. Kita mau peka di situ. Dan damai sejahtera itu memang yang buat satu benar-benar tanda ya. Bagaimana kita itu ini gitu kan. Iya, damai sejahtera itu. Kalau Kak Adi tadi kan tiba-tiba ada di kondisi yang tersesat itu nggak mungkin kan. Aku harus terus ini. Aku harus gas ini gitu. Aku harus kencang. Nggak mungkin kan. Karena di situ sudah jembatan udah mau Udah roboh. jelas. Ya, Kak. Pasti kan ada satu titik bahwa kita mundur, balik arah. Dan itu yang berat buat kita sebagai anak Tuhan. Balik. Aku harus kayak gini. Yakinlah Tuhan. Iya. Dan mungkin kayak pengalamannya Adi tadi, kalau mau nekat ya pasti akibatnya fatal gitu kan. Iya. Jadi kadang kan kita gitu. Kita punya keinginan dan kita Tetap memaksakan diri. Dan kita padahal udah bisa tahu gambarannya nih, kayaknya udah enggak nih, tapi kita paksakan. Dan pasti hasilnya juga fatal gitu. Tapi berbeda dengan tuntunan Roh Kudus yang pasti itu enggak bertentangan dengan firman Tuhan. Betul. Menghasilkan damai sejahtera tadi. Dan sore hari ini kan kita bisa tahu. Iya. Gitu kan. Padahal pada dasarnya kita itu anak muda pasti harus akan melewati masa ini. Dan Tuhan itu sudah menyediakan gitu loh. Penuntunnya itu Roh Kudus sebenarnya ada di dalam diri setiap kita. Dan kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, cemas dengan keadaan dunia, keadaan zaman yang seperti sekarang ini dengan berbagai tuntutannya gitu kan. Karena kita punya penuntun gitu. Asal kita tadi mau membuka hati, melatih untuk memiliki hubungan yang lebih intim, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya memang di hari-hari ini kan ya, di hari-hari ini pasti banyak sekali anak muda, teman-teman juga ada di rumah juga merasakan hal yang sama gitu. Aku mau kuliah di mana ya? Aku mau sekolah SMA di mana ya? Mau ngapain? Aku mau kuliah jurusan apa ya? Aku mau kerja di mana ya? Bahkan yang sudah kerja pun, apakah benar sih ini kerjakan aku terusin? Apa aku mau cari pekerjaan yang baru? Aku punya pasangan kapan ya? Mau nikah kapan? Ya kan pasti banyak banget kan yang lagi kita pikirin hari-hari ini. Ditanyakan juga. Mungkin teman-teman di rumah juga. Iya, kita berempat pulang dari sini. Mikir juga, bener. Tapi apakah kita mau sampai di situ? Kan enggak. Kita harus benar-benar punya langkah yang tepat yang mau kita ambil. Dan memang pembahasan sore hari ini tuh adalah jawaban buat teman-teman semuanya. Semoga bisa bantu banget buat teman-teman yang ada di rumah. Aku juga mau nambahin poin soal tuntunan Roh Kudus itu berlaku ketika kita mau bertanya loh ya. Mau bertanya, mau menyerahkan dan menyadari kalau aku ini nggak bisa tahu masa depanku kayak gimana. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang udah bisa ini aku ngatasin sendiri, bisa ini aku ngelewatin, bisa ini aku mutusin, ya tuntunan itu nggak bakalan dateng gitu loh. Karena kita mengeraskan hati untuk dituntun sama Roh Kudus. Betul. Mulai buka hati. Ya, kan? Buka hati. Buka mata hatimu. Asik. Biar ku memandangmu. Tuntunlah aku ya Roh Kudus. Lagunya nggak gitu. Itu kayak yang liriknya yang mana? Liriknya nggak kayak gitu kan? Masa nggak bisa Pak? Nggak bisa Pak. Aku kadang juga ini juga sih mungkin ada problem ya. Gimana ya? Memang setiap hari itu memang harus menentukan hal-hal yang memang nggak mudah. Tapi kita harus bisa dan memang harus berserah penuh kepada Tuhan gitu loh. Memang jawabannya itu ada di setiap hari-hari itu. Setiap hari-hari ada jawaban untuk bagi orang-orang yang mau membuka hatinya dengan cara membaca renungan.
di elohim.id untuk anak-anak muda, bagi para kita anak-anak muda, buat orang tua, ada anak-anak juga ada. Betul. Kok anak-anak? Ya. Enggak dong. Pokoknya jangan lewatkan itu. Pokoknya hari Senin sampai hari Sabtu kita bisa mengupgrade diri kita, membuka hati kita untuk terus dituntun oleh Roh Kudus. Benar. Dan juga tuntunan tuh kalau menurutku selain membuka hati, Ya. tapi juga bisa dengan kita membuka mata tiap pagi dan berangkat ke gereja ataupun juga doa pagi. Oh ya. Nah, setiap Senin, Rabu sama Jumat. Itu berat loh ya. Oh, iya. Ya kan? Berat untuk kita membuka mata jam gitu kan. Berat. Ya kan, memulai dari buka hati, buka mata, kita doa pagi. Oh iya, besok juga jangan lupa buka matanya, datang ke gereja kita untuk ikut ibadah bareng-bareng, kita dengerin firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita terus bangun hubungan sama Tuhan di tempat ini, di gereja tercinta kita, tentunya dengan protokol kesehatan. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Benar. Juga yang masih fresh ini. Jam 8. Apa tuh jam 8? Sekolah minggu. Jangan lupa. Jam berapa? Jam 8. Jam 8. Itu onsite ya, lupa menunggu kita ini ya. Itu Jam onsite ya, 8 Kak, ya? onsite di GBDI Elohim Jalan Diponegoro 125. RT RW-nya berapa kan? Kita akan bertemu lagi dengan teman-teman, dengan guru-guru kita, dan kita bisa seru-seruan di sini. Iya, Kan? makin Yahud ya. Makin Yahud. Sip. Tapi Sunday Fun Day ada loh tapi Sunday Iya, Fun Day. ada. Jam berapa sekarang? Jam 10. Jam 10 pagi ya. Nah, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Elohim Ministry. Ada Sunday Fun Day jam 10 pagi. Tapi jangan lupa juga selain doa pagi, kita juga mengawali minggu kita di hari Senin itu dengan doa puasa. Jangan lupa ya teman-teman, setiap hari Senin kita mengambil waktu kita untuk doa puasa. Di situ kita untuk mencari kehendak Tuhan, Mencari semakin dekat. tuntunan. Mencari tuntunan. Tuntunan kita semakin dekat sama Tuhan. Buka hati Buka hati. dan buka YouTube kalian minggu depan. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jam 5 sore. Jam 5 sore. Ada siapa? Ada siapa sih? Siapa lagi kalau bukan? Bukan kita. Bukan kita. Ada kita pasti ada tetap di Elre ya. Ya, betul, di Elohim Radio Ya. jam 4:30 sore setiap hari Sabtu. Kita akan bahas banyak sih, Betul. banyak topik-topik yang ya relate banget buat kehidupan kita ya kan. Betul. Dan pasti ada jawaban di setiap apa yang kita bicarakan. Seputar masalah-masalah anak muda. Ya. Betul. Kita kan banyak masalah. Makanya kita perlu tuntunan. Kalau dengerin nggak hari Sabtu pun, dari Sabtu udah dengerin, terus hari Senin sampai hari Jumatnya mau dengerin lagi, bebas. Boleh. Mau berangkat kerja, pulang sekolah, pas ada wifi. Bah, itu. Di-download dulu. Bisa, Oh, iya. bisa. Ya tim download. Maksudnya kalau Hemat download kan kuota. nggak tergantung sinyal. Iya. Siap-siap. Pokoknya kita seru-seruan lah di sini. Iya. Nggak hanya seru tapi terberkati. Terberkati. Itu poin pentingnya. Siap. Oke lah, kalau begitu kita akan enyah. Kita Enya. bukan enyah, Terus kita menghilang. Menghilang dari hadapan. Kok penuh dengan emosi? Gak Jangan boleh dong. emosi. Gak boleh dong. Kita pun sedih pergi, kita akan kembali. Betul. Ku akan pergi. Nggak usah lanjut. Oke teman-teman, kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema yang lebih keren lagi. Ya. Yuk kita berserah penuh kepada Roh Kudus, dan pastinya Tuhan akan memberikan tuntunan buat setiap kita anak Tuhan yang mengalami setiap permasalahan kehidupan yang pelik dan semakin berat mungkin ya. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Di mana lagi kalau kita di Bukan di. Kalau bukan di mana? Di Bukan mana? kalau kita di mana? Di mana lagi kalau kita bukan di Cuma ada di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Sampai jumpa. God bless you.
suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu.